Atikotul Bariyah, Amelia Zahra, Munawwaroh, Lutfiatul Jannah akan mempresentasikan tugas IPS 1 dengan judul menganalisa zona pembagian iklim matahari dan pengaruhnya terhadap kehidupan dalam aspek ekonomi petani padi masyarakat Kabupaten Sampang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki iklim tropis. Iklim tropis di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yakni iklim laut, iklim panas, dan iklim musim. Berikut adalah penjelasan mengenai iklim dan klarifikasinya. Apa yang dimaksud dengan iklim? 1. World Conference 1979. Iklim didefinisikan sebagai sintesis kejadian cuaca selama kurun waktu yang panjang, yang secara statistik cukup dapat dipakai untuk menunjukkan nilai statistik yang berbeda dengan keadaan pada setiap saatnya. 2. Dilansir dari National Geographic, iklim adalah pola cuaca jangka panjang di suatu wilayah tertentu. Pembagian iklim matahari. 1. Iklim tropis. Sebuah wilayah disebut memiliki iklim tropis ketika daerah tersebut memiliki suhu rata-rata di atas 18 derajat Celcius, 64 derajat Fahrenheit, dengan curah hujan cukup tinggi. Di wilayah tropis, matahari akan mencapai titik tepat di atas kepala, paling tidak sekali sepanjang tahun. Dan pada daerah tersebut hanya terdapat 2 macam musim, yaitu penghujan serta kemarau. Berdasarkan pada pembagian garis lintang, wilayah yang termasuk beriklim tropis adalah wilayah yang terletak pada garis lintang 23,5 lintang utara sampai 23,5 lintang selatan. Adapun wilayah yang memiliki iklim tropis diantaranya Brazil, Afrika Tengah, Indonesia, dan Australia. iklim subtropis. Wilayah yang memiliki iklim subtropis terletak di antara garis lintang 23,5 derajat dan 35,66,5 atau berada di utara dan selatan. Khatulistiwa atau lebih tepatnya terletak antara 23,5 lintang utara, 35 lintang utara, dan 23,5 lintang selatan, 35 lintang selatan. Daerah beriklim subtropis mempunyai 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan musim dingin. Keempat musim tersebut mempunyai karakteristik tersendiri dengan suhu maksimal, suhu minimal, kelembaban, maupun kondisi makhluk hidup yang berbeda. Tapi secara garis besar wilayah beriklim subtropis sering ditandai dengan musim panas yang hangat hingga panas dan musim dingin yang sejuk hingga ringan dengan cuaca beku yang jarang terjadi. Adapun wilayah yang memiliki iklim subtropis diantaranya meliputi sebagai besar wilayah Eropa, kawasan Asia Tengah, Asia Timur, Asia Barat sebelah utara, Amerika Serikat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Sedangkan daerah subtropis yang terletak di belahan bumi selatan meliputi Australia dan bagian selatan Amerika Selatan. Iklim sedang. Iklim sedang atau hangat sendiri berada di wilayah dengan garis lintang tengah 35,66,5 lintang utara dan 35 lintang selatan dan 66,5 lintang selatan yang membentang antara tropis dan daerah kutub bumi. Bukan hanya posisi latitudinal yang mempengaruhi perubahan suhu. Di wilayah beriklim sedang, arus laut, massa udara, benua, maritimitas, dan ketinggian juga merupakan faktor penentu. Sementara itu, iklim sedang juga terbagi menjadi 2 jenis, diantaranya iklim maritim. Iklim maritim sangat dipengaruhi oleh lautan yang mempertahankan suhu yang cukup stabil di sepanjang musim. Daerah seperti itu meliputi Eropa Barat, khususnya Inggris, Dublin, Melbourne, dan Auckland, serta Amerika Utara bagian barat pada antara 40 dan 60 garis lintang utara. Iklim kontinental. Iklim kontinental meningkat ke daratan dengan musim panas yang lebih hangat dan musim dingin yang lebih dingin karena pengaruh tahan terhadap penerimaan dan kehilangan panas meningkat. Wilayah dengan kondisi ini diantaranya Amerika Utara dan Eropa. Iklim dingin atau kutub. Iklim dingin di bumi sendiri terdapat di wilayah kutub. Daerah iklim kutub ditandai dengan kurangnya musim panas. Setiap bulan dalam iklim kutub memiliki suhu rata-rata kurang dari 10 derajat Celcius 50 derajat Fahrenheit. Wilayahnya sendiri mencakup lebih dari 20% bagian bumi. Sebagai besar wilayah ini jauh dari garis khatulistiwa, dengan ciri memiliki musim dingin sangat panjang dan musim panas sangat singkat.
Iklim kutub terdiri dari musim panas yang dingin dan musim dingin yang sangat dingin, sehingga menghasilkan tundra tanpa pohon, gletser, atau lapisan es permanen atau semi permanen. Daerah kutub selalu tertutup salju dan es sepanjang tahun. Suhu terendah yang pernah tercatat terjadi di Antartika di angka 88 derajat Celcius. Berikut gambar pembagian iklim matahari. Iklim matahari 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat iklim tropis. 23,5 derajat sampai 40 derajat iklim subtropis. 40 derajat sampai 60 derajat iklim sedang, 60 derajat sampai 90 derajat iklim dingin. Peta Indonesia, letak astronomis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau mencapai 13.466 luas daratan, 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi, terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Letak Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa membuatnya memiliki iklim tropis. Hal ini karena Indonesia dilalui oleh angin muson barat dan angin muson timur. Beberapa keunggulan dari iklim tropis adalah adanya hujan yang cukup, kondisi suhu yang normal, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, adanya musim hujan dan kemarau. Kabupaten Sampang administrasi terletak dalam wilayah Provinsi Jawa Timur yang secara geografis terletak di antara 113 derajat 08 sampai 113 derajat 39 bujur timur dan 6 derajat 05 sampai 7 derajat 13 lintang selatan. Kabupaten Sampang terletak kurang lebih 100 km dari Surabaya. Dapat dengan melalui jembatan Suramadu kira-kira 1,5 jam atau dengan perjalanan laut kurang lebih 45 menit. Dilanjutkan dengan perjalanan darat kurang lebih 2 jam. Secara keseluruhan Kabupaten Sampang mempunyai luas wilayah sebanyak 1.233,30 km persegi. Provinsi luasan 14 kecamatan terdiri dari 6 kelurahan dan 180 desa. Kecamatan Banyuates dengan luas 141,03 km persegi atau 11,44% yang merupakan kecamatan terluas. Sedangkan kecamatan terkecil adanya Pengarangan dengan luas hanya 42,7 km persegi, 3,46%. Wilayah Kabupaten Sampang beriklim tropis basah kering dengan 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau di wilayah Sampang berlangsung pada periode Mei sampai Oktober, dan bulan terkering adalah Agustus yang curah hujan bulannya kurang dari 20 mm per bulan. Sementara itu musim penghujan di wilayah Sampang berlangsung pada periode November sampai April. Dengan bulan terbesar adalah Januari yang curah hujan bulannya lebih dari 240 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Sampang berkisar antara 1.200 sampai 1.700 mm per tahun. Dengan jumlah hari hujan berkisar pada 80 sampai 120 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah ini pun berkisar antara 21 derajat sampai 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan relatif sebesar kurang lebih 77%. Produksi padi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur menurun dari 250.000 ton pada 2014 menjadi 249.000 ton pada 2015. Menurut Kabid Sumber Daya Pertanian Dinas Pertanian Ungkap Sampang Ahmadi di Sampang Selasa,
Penurunan produksi padi itu terjadi karena beberapa hal, antara lain karena banyak tanaman padi yang rusak, banjir, dan kekeringan. Akibatnya, tanaman padi banyak yang rusak dan membusuk karena terendam banjir, dan tanaman padi banyak yang mati kekeringan karena musim kemarau yang berkepanjangan. Namun demikian, Ahmadi memastikan meski jumlah produksi padi menurun tetapi hal itu tidak akan menyebabkan persediaan beras langka. Karena stok beras kami masih banyak, yakni didatangkan dari luar daerah. Katanya, data di Dinas Pertanian Dumkap Sampang menyebutkan pada 2015 kekeringan melanda wilayah ini dan sebanyak 910 hektar lahan tanaman padi mengalami kekeringan dan gagal panen. Daerah yang mengalami kekeringan tersebar di 9 kecamatan, antara lain Kecamatan Camplong, Cengi, Torsun, Kecamatan Kota, Banyuates, Sokobanah, dan Kecamatan Ketapang. Menurut Kabid Teknik Dinas Pertanian Sampang Suyono, lahan tanaman padi yang mengalami kekeringan ini kebanyakan yang belum tersentuh pembangunan irigasi atau sawah tada hujan. Intinya, setiap musim petani selalu terancam musibah. Kalau saat penghujanan musibahnya banjir, tapi saat kemarau kekurangan air, kata Suyono. Sedangkan sambung dia pada 2015 kemarau berlangsung lama, sehingga tanaman padi petani yang gagal panen lebih banyak dari 2014. Saat ini kami masih mengupayakan agar pengairan bisa menjangkau semua lahan pertanian milik warga, sehingga ketersediaan air tidak akan menjadi kendala. Katanya, penurunan hasil produksi padi di Kabupaten Sampang, Madura ini meleset dari perkiraan Pemprov Jatim yang menyebutkan bahwa produksi padi di Kota Bahari itu akan meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pada produksi padi, angka tetap atap 2014 dan angka ramalan yang dirilis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur belum lama ini menyebutkan Kabupaten Sampang termasuk 1 dari 6 kabupaten di Jawa Timur yang akan mengalami peningkatan produksi 1,1% dari musim panen tahun sebelumnya. Tapi nyatanya hasil produksi padi petani kami memang tidak sesuai dengan perkiraan karena bencana memang tidak diprediksi, kata Suyono menjelaskan. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh petani padi agar tidak gagal panen saat musim hujan dan kemarau antara lain: 1. Menanam jenis padi yang tahan dengan air saat musim hujan. 2. Menanam palawajiwa saat musim hujan. 3. Membuat saluran air agar air mengalir ke pembuangan. 4. Petani beralih pekerjaan serabutan agar tetap punya penghasilan. 5. Menggunakan pompa air saat musim kemarau untuk mengairi sawah. Sehingga dari hasil analisa pembagian iklim matahari dapat kami tarik kesimpulan bahwa: 1. Berdasarkan data astronomis, Indonesia memiliki iklim tropis. 2. Wilayah yang memiliki iklim tropis mempunyai 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. 3. Implikasi iklim tropis kegiatan ekonomi masyarakat Sampang. Saat musim hujan dan kemarau, produksi padi mengalami penurunan akibat pembusukan, dan saat musim kemarau mengalami kekeringan. 4. Untuk mengatasi kerugian, masyarakat perlu mengubah pola produksi. Saat musim hujan, menanam jenis padi yang tanah air. 5. Petani mencari alternatif pekerjaan saat gagal panen, seperti menjadi kuli, tukang becak, atau buruh kasar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga